Ya, pemirsa, industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja, di mana keterbatasan pertemuan sedang diterapkan di beberapa negara. Lantas, seberapa besar pengaruh dan adaptasi perusahaan untuk menjaga kinerja di tengah pandemi dan juga perkembangan teknologi? Berikut ini kita akan bahas selengkapnya dalam infografis yang pertama. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati bagaimana ini pemanfaatan teknologi dalam perkembangan industri 4.0. Ada 6 teknologi pilar utama ya dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama kita sikapi adalah Internet of Things. Jadi segala sesuatunya memang sekarang sudah masuk ke dalam dunia internet atau memanfaatkan teknologi internet. Ini terjadi di hampir semua lini bisnis begitu. Tadi sudah kita sampaikan bersama dengan rekan Mangi bahwa semua sektor tengah bertransformasi dalam pemanfaatan dunia digital. Kemudian kita lihat ada big data. Big data ini juga menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting di era digitalisasi seperti saat ini, di mana data-data yang dibutuhkan, entah itu para pengguna internet atau data-data lainnya, ini bisa dikumpulkan, bahkan bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi perusahaan tertentu. Dan selanjutnya kita lihat ada augmented reality. Ini juga menjadi salah satu lini bisnis yang sedang berkembang, begitu teknologi yang banyak dimanfaatkan juga begitu, terutama dari mereka yang bergerak di sektor telekomunikasi pun banyak menggunakan augmented reality. Kemudian ada cyber security. Cyber security juga menjadi suatu hal yang penting ya, karena kita tahu juga keamanan digital ini menjadi suatu hal yang sangat mutlak sekali saat ini, di mana kita tahu beberapa waktu lalu terdengar adanya kebocoran-kebocoran data, informasi yang seharusnya itu disimpan dengan sangat rapat begitu, namun akhirnya ada kebocoran informasi di sana. Kemudian artificial intelligence, ini juga kaitannya dengan pemanfaatkan digitalisasi, semuanya harus berbasis komputerisasi sehingga pemanfaatan dunia digital juga akan masif dengan adanya artificial intelligence. Jadi semuanya akan dibantu dengan komputer, begitu ya. Kemudian ada cloud computing. Computing juga sama, ini pemanfaatan bagaimana layanan-layanan data-data yang biasanya memiliki kapasitas yang besar pun bisa memanfaatkan cloud computing ini. Jadi memang ini adalah beberapa pilar bisnis ataupun pilar utama ya dalam revolusi industri 4.0 yang tengah berkembang saat ini di Indonesia dan juga dunia. Ya, kita tahu Indonesia saat ini tengah berbenah diri pemirsa menuju industri 4.0, di mana Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto dalam situs kemenperin.go.id menyebutkan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan juga lini produksi di dalam industri. Dalam hal ini adalah internet. Kemudian menjadi nadi yang menghidupkan proses produksi industri. Ya, hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Ya, dalam revolusi industri 4.0, 9 teknologi tersebut nih akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri biasa menjadi industri yang siap digital. Dan selanjutnya kita akan cermati penerapan industri 4.0 ini juga telah membuka peluang kerja baru, dan selain itu pemerintah telah siapkan sektor yang difokuskan untuk mendorong pertumbuhan PDB. Kita akan ulas di grafis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah strategi perusahaan tentunya dalam beradaptasi di tengah pandemi COVID-19. Ya, ada beberapa di antaranya strateginya adalah bekerja dari rumah. Ini juga penerapan yang sudah berlangsung sejak bulan Maret tahun lalu, bukan bisa dikatakan sudah hampir setahun ini. Penerapan bekerja dari rumah atau work from home begitu ya. Kemudian digitalisasi. Tadi ini pemanfaatan dunia internet, pemanfaatan dunia digital, jadi kita bisa bekerja dari rumah dimanapun saja berada dan kapanpun saja kita bisa melakukan aktivitas pekerjaan dengan memanfaatkan layanan internet. Kemudian ada otomatisasi, ini sekitar 58,3%. Memang kalau bekerja dari rumah cukup tinggi porsinya tadi, sekitar 91,7%. Kemudian digitalisasinya juga 75%. Itu menjadi salah satu strategi perusahaan ya dalam beradaptasi di tengah pandemi. Kemudian ada lagi
langkah yang mungkin ini menjadi langkah terakhir yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah mengurangi jumlah tenaga kerja. Dari sisi persentase sudah mencapai 41,7%. Meskipun pemerintah sudah menghimbau untuk perusahaan-perusahaan terutama perusahaan swasta, ini harusnya menjadi pilihan terakhir. Kemudian pelatihan, upskilling, kemudian reskilling. Jadi upaya-upaya bagaimana meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, SDM, karyawan, pekerja yang berada di perusahaan ini terus menjadi fokus dan harusnya menjadi tanggung jawab juga dari perusahaan, begitulah mengembangkan karyawannya ataupun SDM-nya sehingga mereka menjadi bagian daripada adaptasi menghadapi pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan dunia digital. Dan selanjutnya ini adalah beberapa hal yang perlu dicermati selain bekerja di rumah, digitalisasi, otomatisasi, mengurangi tenaga kerja, pelatihan, upskilling maupun reskilling. Itu dia. Dan kita tahu juga pemirsa bahwa revolusi industri 4.0 ini memang tidak dapat dihindari. Pasalnya negara-negara di dunia bahkan sudah mempersiapkan program khusus untuk mendukung industri mereka menuju industri 4.0. Sementara di Indonesia untuk mempersiapkan pelaku industri menuju industri 4.0, pemerintah menyiapkan Making Indonesia 4.0. Ya, ini merupakan peta jalan yang berisi strategi Indonesia dalam mengimplementasikan posisi dalam menuju industri 4.0. Di mana Menteri Perekonomian Erlangga juga optimis bahwa penerapan industri 4.0 di Indonesia ini dapat meningkatkan produktivitas, kemudian penyerapan tenaga kerja, dan perluasan pasar bagi industri nasional. Namun demikian tetap ada catatannya bahwa para pelaku industri dan juga pemangku kepentingan ini siap untuk menyambut peluang yang akan datang melalui industri 4.0. Ya. Kemudian pemirsa, majunya dari teknologi melalui 4.0 ini juga membuat banyak perusahaan beradaptasi untuk bersaing di tengah pandemi. Nah, kita akan lihat usaha apa saja yang sudah dilakukan perusahaan untuk bertahan dalam pandemi. Kita akan simak dalam infografis selanjutnya. Ya, kalau kita lihat ini adalah beberapa perubahan. Ya, maksud kami ini adalah perubahan-perubahan dari jumlah pegawai perusahaan. Jadi data yang kita sampaikan ini terkait dengan apa sih langkah-langkah dan perubahan apa saja yang terjadi terkait dengan jumlah pegawai dalam suatu perusahaan di sepanjang kuartal 3 tahun 2020. Ini ada data menarik yang mungkin bisa kita cermati begitu ya. Yang pertama tadi kalau misalnya kita lihat itu strateginya tadi sudah disampaikan, bekerja dari rumah, digitalisasi, otomatisasi, kemudian kurangi tenaga kerja dan pelatihan upskilling dan reskilling, itu dia. Dan selanjutnya adalah beberapa hal yang perlu disampaikan ini terkait dengan fakta dari revolusi industri 4.0. Ini juga perlu disampaikan juga bahwa ini satu tadi mampu membuka lapangan kerja industri, kemudian terhadap 5 sektor yang difokuskan oleh pemerintah, perlu pelatihan untuk bisa bersaing, dan juga industri 4.0 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, sejumlah daerah di Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai April 2020 sampai saat ini untuk memutus penularan virus corona. Akibatnya, perusahaan banyak yang mengalami kerugian terkait dengan dampak pengurangan jam kerja. Perusahaan di Indonesia pun melakukan sejumlah strategi juga untuk bisa beradaptasi dalam pandemi COVID-19 demi tetap bertahan. Membuat kebijakan bekerja dari rumah tadi pun sudah akhirnya menjadi solusi dalam memangkas biaya nasional di kantor seperti listrik, sekaligus untuk menghindari terjadinya kluster COVID-19 di wilayah perkantoran. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan teknologi yang telah mewakili bekerja jarak jauh, dan hal tersebut pun tidak serta-merta membuat perusahaan mempertahankan jumlah karyawannya. Ini dia akan kita lihat bagaimana dengan perubahan jumlah pegawai perusahaan di kuartal 3 tahun 2020 yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Kita lihat memang dari jumlah perusahaan ataupun jumlah pegawai yang tetap dipertahankan di sepanjang kuartal 3 tahun 2020 dari sisi prosentasenya masih mencapai sekitar 79,1%. Sementara jumlah pegawai perusahaan yang memang harus mengalami pengurangan sebanyak 11,63%. Adapun justru ini kalau kita lihat ternyata di tengah pandemi masih ada perusahaan yang menambah jumlah pegawainya, itu ada sekitar 9,26%. Meskipun memang masih jauh dibandingkan dengan adanya pengurangan pegawai sekitar 11,63%. Ya, wabah virus corona ini memang sangat mempengaruhi
sektor ya, terutama dari sektor ketenagakerjaan, di mana awal masuknya wabah tersebut ke Indonesia pada awal Maret 2020 dan pengaruhnya ini ternyata juga sudah berefek kepada industri dan juga pelaku usaha di Indonesia. Ya, sebagai Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 23 2019, Ida Fauzia kan bahwa sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo, kementeriannya akan fokus untuk mendorong penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan. Ya, prospek tampak cerah saat itu memang dengan munculnya tren positif nih ketika tingkat pengangguran terbuka turun sampai 4,9% pada Februari 2020 dibandingkan 5,01% di periode yang sama tahun 2019. Dan ini adalah data berdasarkan Badan Pusat Statistik. Baik pemirsa, demikian update informasi ya terkait dengan penerapan Industri 4.0 dan juga sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain.